Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pertama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ibu Mariah Ulfa ST. Assalamualaikum Ibu Mariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Kiki? nih hari ini nih kondisinya? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, sebelum kita mulai bincang-bincang, Kiki mau minta tolong dulu nih Ibu untuk menyapa semua sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bagimu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doain juga sama-sama Ibu Maria ya, kalau misalnya ada sahabat Bagimu yang mungkin menyaksikan tayangan ini dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, cepat pulih dan juga selalu bahagia pastinya. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih Bu Maria. Kiki mau minta informasinya nih dari Ibu gitu kan. Hari ini tema kita adalah evaluasi teknis tender konstruksi usaha kecil. Nah, sebelumnya nih sahabat Bagimu, just informasi ya Ibu Maria ya. Dulu Kiki pernah sebelumnya bincang-bincang sama Ibu Isna Pokja juga, itu kita ngebahasnya tentang persyaratan teknis untuk tender konstruksi usaha kecil. Nah, hari ini kita lanjutannya ya Bu ya, tentang evaluasi teknisnya nih tender konstruksi usaha kecil. Oke, kita langsung aja nih Bu Maria. Apa nih yang harus dievaluasi di dalam tender konstruksi untuk usaha kecil? Yang dievaluasi untuk teknis pada tender konstruksi untuk usaha kecil adalah peralatan utama, personil manajerial, dan rencana keselamatan konstruksi. Oke, ada 3 nih. Kiki ulangin lagi. Ada peralatan utama, kemudian ada personil manajerial, dan ketiga adalah rencana keselamatan konstruksi atau kita biasanya singkatnya RKK ya Bu ya. RKK. Oke, nah kita lanjut langsung masuk ke poin pertama, yaitu evaluasi teknis untuk peralatan utama. Gimana itu Bu Maria? Ya, kalau untuk peralatan utama dari persyaratannya itu harus sesuai dulu Mbak Kiki dengan yang ditetapkan dalam LDP. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Kalau yang persyaratan isian peralatannya sama dengan yang sudah disyaratkan, kita lakukan evaluasi terhadap jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan. Jenis, kapasitas, dan jumlah. Iya. Oke. Contohnya gimana itu Bu Maria? Misalnya nih dia di LDP disyaratkan 1 buah dump truck dengan kapasitas misalnya 1000 kubik. Jadi peralatan yang harus dilampirkan juga harus sesuai dengan yang di LDP. Kalau misalnya pesertanya tidak punya kapasitas 1000 kubik gimana? Ada solusi nggak? Bisa misalnya dia melampirkan yang ini yang untuk misalnya cuma punya dump truck 500 kubik. Betul. Jadi dia bisa inikan 2. Oke, yang penting 2. kapasitasnya terpenuhi sesuai dengan syarat di LDP, itu harus 1000 kubik. Betul. Meskipun kita akhirnya harus menambah jumlah ya Bu ya, yang tadinya mungkin di syarat itu 1 dump truck dengan 1 dump truck dengan kapasitas 1000 kubik. Kemudian karena kita punyanya cuma 500, kita buatlah jumlahnya jadi 2. Yang penting sama-sama jumlahnya 1000 nih sesuai dengan yang ada di LDP. BTW LDP itu apa Ibu Maria? Oh, LDP itu lembar data pemilihan, adanya di dalam dokumen pemilihan. Lembar data pemilihan adanya di dokumen pemilihan. Jadi kalau misalnya nanti Ibu Maria ke belakangnya menjelaskan LDP atau menyebutkan lagi, sahabat Bagimu udah harus ngerti nih. Oke, lanjut Ibu Maria. Setelah itu untuk merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan Mbak Kiki. Oke, nggak ada disyaratkan ya, oh harus mereknya ini gitu, nggak ada ya. Oke.
Terus lagi untuk peralatan yang ditawarkan bisa dalam bentuk milik sendiri, juga bisa dalam bentuk sewa. Kalau untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa, harus disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan terhadap peralatan dari si pemberi sewa. Nah, jadi untuk peralatan ini, sahabat bagimu bisa milik sendiri, kemudian bisa sewa beli dan juga untuk peralatan sewa. Nah, kalau misalnya sahabat bagimu mau tahu itu penjelasannya dan contohnya seperti apa, kita udah pernah bahas sebelumnya ya Bu Maria ya, di video bersama Ibu Isna. Jadi buat sahabat bagimu yang belum nonton, nanti bisa scroll aja di video di bawah. Oke, lanjut Ibu Maria. Ya, dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik atau sewa beli bukan atas nama peserta tender, itu tidak menggugurkan pada saat evaluasi, Mbak Kiki. Dalam hal menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan. Terus apabila ada hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan atau pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan. Oke, berarti klarifikasi di sini bukan klarifikasi ke lapangan ya, Bu Maria, bukan ya? kepada fisik alat, tapi kepada lebihnya bukti-bukti yang dimiliki oleh si peserta. Bukti nih. Jadi contohnya gimana tuh Bu Maria? Mungkin supaya sahabat bagimu semakin paham nih. Misal nih Mbak Kiki kan punya dump truck nih, tapi dijual kepada saya. Ya, berarti Kiki pemilik pertama ya? Iya, dijual kepada saya, terus saya menyewakan kepada peserta tender. Pada saat kita klarifikasi, yang kita perlihatkan perjanjian sewa antara saya dan peserta tender. Tapi untuk bukti STNK atau BPKB yang tertera kan masih nama Mbak atas Kiki. nama saya, betul. Itu tidak menggugurkan. Itu tidak menggugurkan. Jadi kalau misalnya Pokjanya mungkin ragu dengan bukti otentik ya, nanti kita klarifikasi, tapi bukan fisik, melainkan adalah bukti-bukti tadi. Surat menyurat dari kendaraan tersebut. Iya, seperti jual beli, STNK dan yang lain-lain ya Bu Maria betul, ya. betul, Oke, apalagi nih Bu untuk evaluasi teknis peralatan utama? Udah cukup itu aja Mbak Kiki. Oke, berarti kita lanjut nih ke evaluasi teknis personel manajerial. Gimana ya Bu? Ya, kalau untuk personel manajerial pun harus sesuai dengan yang sudah disyaratkan Mbak Kiki. Untuk usaha kecil kan udah dijelaskan nih waktu podcastnya Bu Isna. Betul. Bahwa untuk usaha kecil itu cuma 2 ya, pelaksana dan petugas K3 atau ahli K3. Nah, ada 2 sahabat bagimu, pelaksana dan yang kedua adalah petugas atau ahli K3. Nah, ini kita harus sedikit nih agak kasih penjelasan nih Bu Maria. Petugas garis miring ahli K3. Berarti petugas sama ahli beda. Nah, gimana tuh penjelasannya Bu Maria? Kalau petugas atau ahli itu Mbak Kiki itu ini kan dari tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Oke. Kalau meskipun sama-sama kecil ya. Sama-sama kecil dari tingkat risiko keselamatannya. Kalau kecil itu cukup petugas. Oke, kalau dia resikonya kecil cukup dengan petugas K3. Iya. Tapi kalau misalnya sudah sedang atau besar itu udah ahli K3. Ahli K3. Nah, kalau misalnya nih di LDP disyaratkannya ahli K3, apa boleh dia mencantumkan petugas K3? Tidak boleh Mbak Kiki. Tidak boleh. Iya, itu jelas pasti sudah dalam evaluasinya gugur. Oke. Tapi kalau disyaratkannya petugas K3, boleh kita kasih ahli K3? Boleh Mbak Kiki. Itu tidak menggugurkan. Karena petugas sama ahli itu lebih tinggi ahli ya. Iya. Nah, gitu sahabat bagimu. Jadi kalau di syaratnya diminta petugas, kemudian kita berikannya ahli K3, maka itu boleh dan tidak akan menggugurkan. Tapi kebalikannya, jika disyaratkan di dalam LDP-nya adalah ahli K3, kemudian ya otomatis akan gugur kalau kita petugas gitu ya. Jadi informasi lagi, kalau petugas K3 itu sama ahli K3 bedanya adalah dari tingkat pendidikannya. Betul. Ya Bu ya? Iya. Oke, kalau yang petugas itu lulusan SMA, kemudian kalau yang ahli itu S1. Oke, lanjut Ibu, bagaimana tahapan evaluasinya? Apabila salah satu nama personil yang diusulkan tidak sesuai dengan jabatannya atau jumlah pengalaman tidak sesuai, maka akan gugur pada evaluasi teknis Mbak Kiki. Untuk pengalaman sendiri itu dihitung dari pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi. Setelah itu untuk pengalaman kerja personil yang lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA atau SKP sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi atau dihitung berdasarkan tahun anggaran. Oke, intinya nih sahabat bagimu, pokoknya bener-bener aja deh bacain dokumen pemilihan. LDP udah jelas banget syaratnya apa, kalian tinggal perhatikan aja, ngikutin aja alur yang syarat-syarat yang ada di LDP ya Bu Maria. Insya Allah kalian pasti akan lolos deh di tahapan yang ini. Lanjut Ibu Maria.
Untuk perhitungan pengalaman personel ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Atau nih, Ya, atau bukan berarti dan. kalau atau itu salah satu Bu Iya, Maya ya. betul. Nah, kita tegasin lagi kalau atau itu berarti dia bisa salah satu, bisa daftar riwayat pengalaman Iya. kerja atau referensi kerja dari pejabat penandatanganan kontrak. Tapi kalau misalnya dan berarti harus dua-duanya. Nah, untuk manajerial di sini boleh salah satu aja ya Bu Maria ya. Ya, untuk pengalamannya itu Mbak Untuk Kiki ya. pengalaman. Lanjut Ibu. Dan apabila Pokja meragukan pengalaman dari peserta, bisa dilakukan klarifikasi. Klarifikasinya masih seperti yang Iya. peralatan? Iya, tapi kita Artinya ini tidak fisik ya? Tidak fisik, Oke. tetap pengalamannya dari pengalaman peserta itu sendiri kita dari bukti-bukti ininya. Kita akan minta klarifikasi. Oke. Berarti udah nih. Udah selesai. Peralatan utama udah, Personel manajerial manajerial udah. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Bagaimana evaluasi teknisnya Ibu? Ya, kalau untuk rencana keselamatan konstruksi itu sendiri memuat elemen SMKK yang ada 5 poin Mbak Kiki. Ada kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dokumen keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, terus ada lagi Mbak Kiki di situ fakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa. Kalau untuk fakta komitmen itu ada di poin A di dalam kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Oke, ini Kiki agak kepo nih sahabat bagimu. Kalau misalnya kita evaluasi teknis, sebelumnya nih kita tarik ke belakang Bu ya. Kalau peserta tender itu masuk ke evaluasi teknis, berarti dia sudah lulus administrasi dulu berarti Ya, sebelumnya. betul sekali, Mbak Oke. Kiki. Jadi begitu dia selesai administrasi, dia lolos maka ke tahap evaluasi Si teknis, teknis. ya. Nah, sedangkan kalau di evaluasi teknis sendiri ini banyak nggak sih Bu sebenarnya yang gugur gitu peserta tender pada tahapan ini? Bisa ada yang gugur, bisa juga enggak Mbak Kiki. Karena kan dia harus melewati evaluasi administrasi dulu. Betul. Pada saat evaluasi administrasi kalau banyak kan sih yang lulus gitu. Jadi Lulus lanjut ya. ke evaluasi teknis. Kalau misalnya evaluasi teknisnya dari peralatan utama, manajerial dan RKK biasanya banyak kan poin yang peserta tender itu gugur itu di bagian mana? Bisa aja di peralatan, bisa juga di personil, bisa juga di Oke, RKK. berarti nggak ada monoton alatnya yang menggugurkan nggak ya? Nggak. Artinya di fakta komitmen juga bisa menggugurkan. jadi, Oke, jadi kita mungkin himbau lagi mungkin ya buat Ya. peserta tender nih yang mau ikutan tender, mungkin dicek-cek lagi ya. Ya. Lebih teliti lagi gitu. Ya. Jangan sampai nanti sayang udah sampai evaluasi teknis malah gugur, Ya. nggak bisa ke evaluasi penawaran. Ya. Oke, lanjut Ibu tentang RKK. Ya, untuk evaluasi rencana keselamatan konstruksi itu Mbak Kiki dilakukan dengan ketentuan peserta dinyatakan memenuhi elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan fakta komitmen keselamatan konstruksi yang memenuhi ketentuan, mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi dan nama paket pekerjaan harus sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan. Terus untuk fakta komitmen sendiri yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan, tetapi pada saat nanti penandatanganan kontrak, fakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan harus ditunjukkan dan diserahkan kepada PPK. Oke, berarti tadi Kiki ada simak nih, nama paket pekerjaan harus sesuai dengan apa yang ditenderkan. Iya, Berarti betul. ada dong nih. Ada Mbak Kiki. Ada yang nggak sesuai Bu berarti Ada, faktanya. Mbak Kiki, Oke. ada. Mungkin itu peserta tendernya itu mungkin satu perusahaan dia punya beberapa gitu Iya, ya. Dia mengikuti beberapa tender. beberapa tender. Jadi Iya. kayak suka copy paste Iya, gitu jadinya ya. lupa. Lupa untuk mengganti. Padahal Iya. halnya sepele banget itu. Iya, Cuman Mbak Kiki. kurang mengganti nama paketnya nggak Iya. sesuai dengan yang ditenderkan, malah bisa menggugurkan di evaluasi teknis ya Bu Iya, ya. betul sekali, Mbak Kiki. Oke, lanjut Ibu. Terus untuk yang poin kedua, perencanaan keselamatan konstruksi dinyatakan memenuhi elemen tersebut apabila menyampaikan tabel B1, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, serta tabel B2, rencana tindakan, sasaran khusus dan program khusus yang memenuhi ketentuan. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi, isian tidak dievaluasi. Jadi untuk yang tabel B1 dan B2, identifikasi bahaya harus sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP, Mbak Kiki. Oke, lagi-lagi kita kembali lagi ke LDP nih, lembar data pemilihan. Lembar data pemilihan di dalam dokumen pemilihan. Iya. Nah, berarti itu harus sesuai. Betul, Mbak identifikasi resiko, identifikasi bahaya, penilaian resiko tadi ya, B1, B2. Iya. Oke, lanjut Ibu, ada lagi yang mau Terus disampaikan? untuk yang poin ketiga, keempat, dan kelima itu tetap dilampirkan walaupun untuk isian tidak dievaluasi, Mbak Kiki. Oke. Tapi tetap dilampirkan ke kelima elemen itu. Jadi udah selesai, Mbak Kiki. Jadi kalau dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, pokja pemilihan tuh wajib melakukan klarifikasi dengan peserta atau pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Dan juga kalau dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran, Mbak Kiki. Nah, gitu. Jadi akan ada nanti diklarifikasi pastinya ya kalau misalnya Pokja itu ragu gitu. Iya. Dan juga nih peserta tender, tolonglah juga agak-agak peka lah, jangan-jangan nanti ngikut paketnya banyak terus agak lupa nanti sama notifikasi dipanggil klarifikasi sama Pokja. Terus nanti pas sudah lewat dari jamnya untuk klarifikasi nanti protes. Iya, Mbak Kiki. Iya, sering kan? kejadian Banyak begitu, kan Mbak kejadian Kiki. kayak gitu. Alasannya Aduh, karena lupa atau tidak ngecek email bahwa ngecek diundang. email, kemudian lupa password buka email dan lain-lain lah, banyak dah kejadian yang kayak gitu. Nah, itu kita udah ngingetin lagi kalau dia diklarifikasi, kalau misalnya kita klarifikasi dan tidak ditanggapi maka akan menggugurkan. Iya, Jadi, Mbak Kiki. tolong jangan disepelekan ya. Oke, selesai nih berarti Iya, sudah selesai, Mbak bincang-bincang Kiki. kita nih Iya. terkait dengan Evaluasi teknis, tender konstruksi untuk usaha kecil. Oke, terima kasih nih Bu Maria Ya, sebelumnya sama-sama, Mbak Kiki. sudah mau berkesempatan untuk bincang-bincang sama Kiki di podcast miliknya UKPPJ Kalsel tentunya. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki bersama Ibu Maria Ulfa ST. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bisa menginspirasi kalian dan menambah lagi wawasan buat kalian yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, jangan lupa bantu share juga ya ke teman-teman kalian. Oke, see you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.